Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Uzal Al-Fatih dengan NPM 240810801078. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester praktikum basis data dan penelusuran SQL. Praktikum ini bertujuan untuk menerapkan perintah SQL mulai dari pembuatan database, pengelolaan tabel, manipulasi data, hingga analisis data menggunakan query lanjutan. Nah, studi kasus yang digunakan yang pertama ada sistem database penjualan dan persediaan barang. Nah, pada bagian sistem ini dirancang berdasarkan IR diagram. Sistem ini terdiri dari tiga tabel utama, yaitu tabel pelanggan, tabel pemasok, barang, transaksi penjualan, dan transaksi pembelian. Relasi antar tabel dibangun menggunakan primary key dan foreign key untuk menjaga konsistensi dan integritas data. Nah, selanjutnya tabel ini dibuat menggunakan perintah create table. Tabel pelanggan menyimpan data identitas pelanggan. Tabel barang menyimpan informasi barang beserta stok dan harga. Berdasar, sedangkan data, sedangkan tabel transaksi digunakan untuk mencatat aktivitas penjualan dan pembelian. Setelah tabel dibuat, dimasukkan proses insert data dengan minimal 5 data pada setiap tabel. Data transaksi hanya dapat dimasukkan apabila data pelanggan, barang, dan pemasok sudah tersedia sesuai dengan aturan foreign key. Nah, selanjutnya pada tahap update dan delete. Perintah update digunakan untuk mengubah data tertentu seperti di sini eh, data dengan ID pelanggan satu diubah alamatnya menjadi Jalan Sudirman 10. Lalu delete digunakan untuk menghapus data transaksi tertentu dengan tetap menjaga relasi antar tabel. Di sini data dengan nomor transaksi 1001 dihapus. Nah, kemudian query select. Query ini digunakan untuk menampilkan data. Pada yang pertama ini diminta untuk menampilkan seluruh data dari tabel barang. Nah, sedangkan select dengan where digunakan untuk menyaring data berdasarkan kondisi tertentu, yang dimana di sini kondisinya adalah stok barang lebih dari 100 untuk data dari tabel barang. Nah, selanjutnya ada select dengan and atau or. Nah, operator ini digunakan untuk menghubungkan kondisi tertentu. Seperti di sini diminta untuk menampilkan seluruh data dari tabel barang, di mana kelompok barangnya hanya alat tulis dan dengan stok barang lebih dari 20, maka datanya akan muncul sesuai dengan kriteria. Sedangkan untuk yang operator OR di sini diminta untuk menampilkan seluruh data dari tabel barang, di mana kelompok barang harus dari kelompok ATK dan stok barangnya lebih dari 150. Sedangkan untuk select dengan like dan not between, di sini diminta untuk menampilkan seluruh data dari tabel pelanggan, di mana nama pelanggannya berawalan dari huruf A. Dan di sini dimunculkan nama pelanggan Andi. Lalu untuk not between di sini diminta untuk menampilkan seluruh data dari tabel barang, di mana harga jual barang itu tidak berada di antara 2000 dan lim- tidak di antara 2000 hingga 5000. Nah, selanjutnya group by dan order by. Di sini group by digunakan untuk mengelompokkan data dan dikombinasikan dengan fungsi agregat. Di sini diminta untuk di sini eh, barang diklasifikasikan menjadi dua alat tulis dan ATK, dan di sini bisa diminta untuk menghitung jumlah barangnya menggunakan agregat count. Nah, sedangkan order by itu digunakan untuk mengurutkan data seperti dari besar ataupun dari terkecil. Di sini diminta menampilkan seluruh data dari tabel barang yang dimana nama barangnya diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar menggunakan ascending. Nah, selanjutnya penggunaan operator. Di sini untuk operator cross join ditampilkan kombinasi seluruh data pelanggan dan barang sehingga jumlah baris menjadi jauh lebih banyak. Nah, untuk inner join hanya ditampilkan hanya data transaksi yang memiliki relasi lengkap dengan pelanggan dan barang yang ditampilkan. Transaksi tanpa pasangan data tidak muncul di output. Nah, pada output full join ditampilkan seluruh data pelanggan dan transaksi yang memiliki relasi maupun tidak, yaitu relasi dari pelanggan dan transaksi penjualan. Lalu untuk any
Dan Axis ini sistemnya menampilkan pelanggan yang pernah melakukan transaksi yang ditandai dengan munculnya nama pada outputnya. Nah, yang terakhir untuk sistem ini ada view. Nah, view ini digunakan untuk menampilkan tabel virtual yang berisi informasi yang digabung seperti nama pelanggan, nama barang, tanggal transaksi, dan jumlah barang eh, tanpa menampilkan struktur tabel aslinya. Nah, selanjutnya sistem database kependudukan Provinsi Lampung. Ini datanya saya ambil dari BPS Lampung, yang di mana memiliki variabel kabupaten kota, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk. Nah, ini query describe. Describe ini digunakan untuk menampilkan tipe dari variabel-variabelnya. Seperti untuk variabel ID, di sini tipe datanya integer. Untuk kabupaten kota, varchar. Jumlah penduduk integer dan kepadatan penduduk integer. Nah, selanjutnya ascending dan descending. Ascending itu untuk mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Seperti di sini diminta untuk mengascendingkan jumlah penduduk. Maka data akan diurutkan berdasarkan jumlah penduduk dari terkecil hingga terbesar. Sedangkan descending mengurutkan data dari terbesar hingga terkecil. Nah, selanjutnya alias kolom. Pada alias kolom ini digunakan untuk mengganti nama kolom agar lebih mudah dipahami. Nah, di sini outputnya menampilkan data kependudukan dengan nama kolom yang lebih informatif tanpa mengubah struktur tabel lainnya. Lalu di sini ada nilai maksimum dan minimum. Di sini maksimum minimum ini untuk menghitung jumlah dari variabel tertentu. Untuk max adalah nilai yang paling banyak dan minimal untuk nilai yang paling kecil. Bisa dilihat di sini untuk masih nilai maksimal penduduknya, maksimal nilai minimum nilai penduduknya, maksimal kepadatan, dan minimum kepadatan. Nah, selanjutnya rata-rata total total standar deviasi. Di sini eh, untuk tiap variabelnya itu ditunjukkan rata-ratanya, total, dan standar deviasinya untuk variabel penduduk dan kepadatan. Sedangkan untuk self join di sini self join menampilkan wilayah-wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang sama tetapi berasal dari eh, baris yang berbeda, dan di sini pada outputnya tidak ada data yang memenuhi kriteria tersebut. Nah, yang terakhir, subquery dari tiga operator berbeda. Yang pertama ini diminta untuk menampilkan sumber data dari tabel kependudukan, di mana jumlah penduduknya itu lebih dari rata-rata jumlah penduduk dari tabel kependudukan. Maka yang muncul adalah data-data yang memiliki nilai jumlah penduduknya lebih besar dari rata-rata jumlah penduduknya. Nah, selanjutnya di sini digunakan operator in, di mana diminta untuk menampilkan kolom kabupaten kota dari tabel kependudukan eh, dengan kriteria kepadatan penduduknya lebih dari 500. Nah, yang terakhir digunakan operator axis, sama juga diminta menampilkan kabupaten kota dari tabel kependudukan, di mana kepadatan penduduknya juga lebih dari 500. Sekian presentasi saya pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian dan maaf atas segala kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.